Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, berbicara engkau Tuhan kepada kami melalui firman-Mu, bagaimana sikap positif yang harus kami utamakan dalam kami menjalani hidup ini. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bersikap positif. Diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dari beberapa penelitian tentang orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, 50% adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bahkan ada yang berasal dari keluarga yang broken home. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan hidup? Ini disebabkan karena mereka tidak mau menyerah pada keadaan dan hanya pasrah pada kelemahan mereka. Mereka telah mengambil suatu sikap yang positif di dalam menghadapi hidup ini. Tidak sedikit orang mengeluh dengan hidup mereka. Dengan penampilan yang terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu hitam, rambut keriting, keadaan ekonomi, status sosial, dan sebagainya. Keadaan keluarga, pekerjaan yang tidak baik. Pernah ada satu orang anak muda yang nyaris bunuh diri karena ia dilahirkan dalam keluarga yang sangat sederhana atau miskin. Ada yang kedua orang tuanya bercerai dan ia dijauhi oleh teman-temannya. Karena tidak bisa menerima keadaan, pemuda itu tidak pernah bisa maju dan berhasil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memang tidak bisa memilih harus lahir di mana, di dalam keluarga kaya atau miskin, keluarga harmonis, keluarga orang tidak bercacat, dan lain-lain. Tetapi kita bisa memilih untuk menjadi orang yang berhasil dan menjadi pemenang. Untuk mencapai itu kita harus berpikir bahwa kita sanggup dan kita bisa dengan bersama Tuhan. Semua itu tergantung dari sikap kita dalam menghadapi hidup ini. Sikap artinya cara kita memandang sesuatu. Bagaimana cara kita menghadapi segala kejadian dengan cara berpikir dan cara menghadapinya. Baik masalah dan kesulitan hidup maupun keberhasilan hidup. Ini akan menentukan bagaimana kita menjadi pemenang atau tidak. Allah ingin agar hidup kita berarti. Ia siap mengubah setiap kekurangan dan kelemahan kita menjadi kekuatan yang akan mendatangkan keberhasilan dan kesuksesan. Jangan melihat siapa dan bagaimana diri Anda. Jangan melihat Anda berasal dari keluarga yang bagaimana, apakah Anda cacat atau tidak. Bersikap dan berpikirlah positif. Bahwa tidak ada yang mustahil jika Anda mengejarkannya bersama dia. Sesuatu yang sering kali membuat kita kalah dan tidak berani bangkit serta memperbaiki keadaan kita adalah sikap negatif dan cepat menyerah. Pesimis, jauhkan itu. Allah tidak pernah memandang sia-sia usaha dan kemauan kita untuk maju. Ia melihat dan menghargai setiap jerih payah dan setiap usaha untuk menjadi lebih baik. Karena ia menghendaki agar kita menjadi pemenang. Ia menghendaki kita menjadi kepala dan bukan ekor. Seperti burung Raja Wali yang selalu mengembangkan sayapnya dan terbang lebih tinggi. Tanpa mempedulikan awan hitam dan badai. Akhirnya ketika ia benar-benar berada di ketinggian, ia bisa melihat ke bawah bahwa masalah dan kelemahan hidup hanya berupa setitik awan kecil yang tidak berarti bagi hidupnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Aku tidak menyesali segala keberadaanku karena aku tahu bahwa aku berharga di matamu. Tolong aku untuk bersikap positif selalu dan tidak pantang menyerah dengan kelemahan dan keadaanku saat ini. Aku mau menjadi seorang pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Tolong aku Tuhan. Amin. Sikap yang positif adalah langkah awal suatu kemenangan hidup. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.